Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Hadiratmu
keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Bagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau bertata Tuhan atas puji-pujian kami saat hari ini. Engkau bersuka atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Silakan duduk. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sebab Dialah Yesus yang layak dipuja.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yes, betul sekali Bapak Ibu. Kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena Dia Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita berdiri sekali lagi, kita mau serukan bahwa kita punya Yesus yang hebat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk
yang dahsyat buat hidup kami. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku terangku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Benar Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan, bahwa kami Tuhan tidak takut Tuhan ketika kami berjalan bersama-Mu, ketika kami hidup selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menyediakan setiap kemenangan bagi kemenangan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kami tidak takut sebab hanya Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau
bimbang Tuhan, sebab Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus memberiku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita berkata, hanya Yesus memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Ya, Yesus memberi, Yesus katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sekali lagi, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia kepada kami Tuhan. Kau tidak hanya menyelamatkan kami, bahkan Engkau rindu memberikan kepada kami kemenangan atas masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat firman-Mu sudah ada, dan biarlah kami semua dapat belajar dari bagian firman-Mu dan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dan kemenangan pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus menopang seluruh pelayanan ini, lebih lagi untuk kemuliaan namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa bersama kita berkata amin. Tuhan berkati dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan ya, kita berjumpa dalam berkat Tuhan dan bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Terima kasih Pak Pendeta Husia yang memberikan kesempatan saya dengan istri untuk melayani. Halo Pak Herto ya, teman lama ya.
dan senang untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Hari ini saya mendapatkan satu tema ya, atau tema kita sepanjang beberapa bulan ini adalah win over the problems ya, menang atas masalah-masalah di dalam hidup kita. Dan sesuai dengan tema itu ada satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan, yaitu firman Tuhan dengan judul pemulihan melalui doa-doa kita ya. Pemulihan melalui doa kita ya. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan dengan satu bacaan firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah itu sesuatu yang tidak perlu dicari datang dalam hidup kita ya. Kita yang sudah bertambah umur ini mengalami bagaimana masalah datang silih berganti di dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau melihat prinsip-prinsip dan janji daripada Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami satu kemenangan lewat situasi yang sulit bahkan di dalam hidup kita. Nah, kita melihat dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Saudara-saudara, latar belakang dari firman Tuhan adalah sebagai berikut. Hari itu saudara sekalian, Raja Salomo sudah selesai menyelesaikan pembangunan bait Allah dan istana raja. Alkitab berkata semua yang dikandung di dalam hatinya saudara sudah berhasil dilaksanakan. Sudah ada beberapa hari perayaan sebelumnya, saudara sekalian, makan besar, pesta besar, doa besar, dan segala perkara-perkara yang besar yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Dan saudara, setelah semua acara itu selesai, Alkitab mencatat bagaimana kemudian Tuhan hadir dan berurusan dengan Salomo secara pribadi ya. Alkitab berkata Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, lalu Tuhan berkata-kata kepada Salomo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan di dalam salah satu bagian yang Tuhan perkatakan kepada Salomo hari itu secara pribadi, saudara-saudara, Tuhan memberikan saudara sekalian sebuah janji kemenangan atas masalah ya, yaitu khususnya melalui saudara-saudara doa umat Tuhan ya. Dalam ayat 13 ayat sebelumnya saya bacakan buat Anda, dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Salomo, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Lalu saudara, baru ayat yang ke-14 ya. Ayat 13 yang kita dengarkan pembacaannya tadi adalah bicara tentang situasi masalah, situasi kesulitan ya. Langit ditutup, tidak ada hujan ya. Kayak kita sekarang masih menanti-nantikan hujan Bapak Ibu. Tadi malam Semarang hujan ya. Yang saya tahu Semarang bagian atas hujan ya. Saya kemarin sih nggak tahu bawah sudah hujan apa belum ya. Saudara-saudara sekalian ya, langit tidak ada hujan ya, belalang memakan habis hasil bumi ya. Tuhan mengizinkan penyakit sampar dilepaskan di antara umatku. Lalu saudara-saudara, ayat 14 Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, ada janji Tuhan bagi Salomo hari itu ya, akan ada pemulihan melalui doa umat Tuhan, akan ada kemenangan atas masalah melalui doa-doa umat Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya percaya bulan November ini adalah bulan yang tepat untuk kita berdoa lebih lagi. Saudara, kalau secara pribadi saya suka memaknai ya, di gereja kami di Salatiga bulan November itu bulan doa.
Kenapa saudara? Logika berpikirnya simple. Sebentar lagi Desember Natalan, lalu masuk tahun baru 2024 ya. Jadi kami membiasakan kalau November itu banyak sembahyang. Nanti 2024 gimana ya Tuhan? 2024 perjuangan apa ya? Lepas perjuangannya apa? Lepas kesulitannya apa ya? Kami mengambil waktu berdoa di bulan November, dan saya mengusulkan secara pribadi Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan diri memasuki tahun baru ya, bukan nanti baru tanggal berapa itu 31 Desember ya baru nyanyi sudah saatnya perpisahan ya, outline lagu lama ya saudara, tapi sejak sekarang sudah mulai bisa berdoa mempersiapkan memasuki tahun yang baru saudara. Dan ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa, bukan hanya pribadi kita yang butuh doa. Saya melihat Indonesia juga sedang membutuhkan doa-doa Anda. Yang menangkap katakan amin. Sudah nggak waktunya ngurusi awake dhewe tok ya Bapak Ibu ya. Jangan nyanyinya cuma gini ya. Banyak orang Kristen nyanyinya begini ya. Aku diberkati. Kalau itu ya seneng ya. Aku diberkati. Seneng sekali ya. Kadang-kadang orang Kristen nyanyinya aku diberkati ya bahasanya ya. Masa bodoh lu nggak diberkati ya. Karena ngurusi awake dhewe terus ya. Saudara, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa bukan hanya pribadi kita yang butuh doa, Indonesia juga sedang membutuhkan doa-doa kita. Anda tahu bagaimana kekeringan melanda negeri ini saudara sekalian, dan walaupun mungkin sudah ada hujan, perkiraan dari BMKG bahwa efek dari El Nino ini nanti masih sampai Maret 2024 ya. Hujan yang Anda harapkan saja belum terjadi sebagaimana mestinya ya. Saya ini termasuk orang-orang yang menanti-nantikan hujan tiap hari, apalagi di Salatiga yang sumu epol, saudara-saudara sekalian ya. Saya tiap hari ngelihat ramalan cuaca lewat handphone ya, gambarnya sudah ya, gambarnya hujan ya, kilat saudara, tapi langitnya tidak ada apa-apa di Salatiga ya. Kemarin di Semarang saya juga lihat tulisannya thunder, ada storm ya saudara. Saya lewat di Semarang bawah, ternyata yang hujan Semarang atas saudara. Dan seringkali saudara kita mengalami seperti itu ya. Kita mengalami kekeringan, Indonesia sedang mengalami kekeringan. Belum lagi saudara Anda tahu Indonesia sedang mengalami ekonomi yang sedang melemah ya. Saudara-saudara sedang melemah ya. Berapa bulan lalu rame di televisi, pasar Tanah Abang sepi. Nggak tahu nih Bapak Ibu yang dagang-dagang gimana? Sepi apa enggak ya? Ada orang-orang bilang, ada yang bilang sepi. Ya sepi ini sampai saking sepi ya. Ya, saudara-saudara, ini sesuatu yang terjadi secara nasional di bangsa dan negara kita. Belum lagi saudara sekalian, politik yang sedang tambah panas sampai nanti Februari 2024. Betul Bapak Ibu ya? Sopo presidene, sopo cawaprese ya. Berbulan-bulan ini kita dibikin tegang. Mungkin saudara sekalian, orang-orang di dunia ekonomi juga sedang nunggu-nunggu siapa presidennya ya. Dengar-dengar katanya uang banyak ditahan sebab menunggu situasi. Nanti baru kalau kelihatan oke baru dicolke. Makanya pasar sepi, dagang sepi, ekonomi sepi. Saudara-saudara, saya percaya di tengah kondisi seperti ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya Indonesia, dunia juga sedang membutuhkan doa Bapak Ibu. Anda tahu bahwa dunia sekarang masuk ya saudara sekalian dalam krisis pangan. Pak Jokowi sudah bilang semua negara panen ditahan, dewe-dewe, tidak dijual, tidak didol, saudara sekalian. Makanya komoditi gandum juga naik, kedelai juga naik, beras katanya bukan lagi naik ya, orang bilang ganti harga Pak Gideon ya. Saya nggak terlalu mudeng tapi ya paham maksudnya, mahal ya, bertambah-tambah mahal. Itu karena krisis pangan yang saudara terjadi di dunia, saudara-saudara. Belum lagi ditambah dengan peperangan yang terjadi ya, Rusia dan Ukraina ya, dan kemudian Hamas Israel. Jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita mikir begini, oh itu kan di luar negeri Pak Gideon. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, sekarang dunia ini namanya bertambah global.
dunia itu bertambah global, menjadi satu. Yang terjadi di luar negeri sana, efeknya merambat sampai ke Indonesia, global. Bapak Ibu, di tangan Anda handphone aja, Anda bisa ngelihat kejadian di Cina jam ini, sekarang, di Rusia, di Amerika. Dunia itu menjadi menyatu, dunia menjadi global. Apa yang terjadi di luar sana sampai ke Indonesia. Saudara-saudara, dan belum lagi pukulan ekonomi Amerika sudah mulai menaikkan suku bunganya. Anda lihat dan mulai berdampak ke Indonesia. Saudara-saudara, tentu ini bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tetapi membuat kita kembali sadar ya. Kadang-kadang mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah lebih tua ngomong, wait mbiyen ya koyo ngono Pak Gideon memang susah, donya tambah susah. Tapi ini bukan sekedar bertambah susah. Kita kalau mau menang atas saudara problem-problem yang ada hari ini dan ke depan, saya percaya jawabannya ada di dalam pemulihan doa daripada Tuhan. Dunia menjadi global ya. Ada satu kata kalimat yang berkata demikian. Kita ini harusnya begini Bapak Ibu. Think globally, berpikir global, but act locally ya. Bertindaknya secara lokal. Think globally, berpikirnya global, saudara. Bukan nambah susah, tapi cerdas. Think globally, act locally, ya. Berpikirnya global, mungkin mendunia, tapi bertindaknya secara lokal. Dan salah satu tindakan lokal yang akan menolong kita win over the problems, menang atas saudara problem kita, adalah ketika kita masuk dalam pemulihan doa. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak Anda melihat prinsip-prinsip tentang pemulihan doa. Bagaimana melalui doa-doa dan doa seperti apakah yang akan mendatangkan pemulihan. Kita belajar dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Yang pertama, pemulihan doa itu terjadi saat ada yang namanya merendahkan diri. Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri. Mohon izin, dalam bahasa Inggris ditulis, if my people which are called by my name shall humble themselves. Saudara sekalian, kata-kata dalam bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris secara konsisten dipakai kata humble. Humble bicara tentang merendahkan diri. Humble berbicara tentang, saudara-saudara, satu sikap ya, kalau boleh diterjemahkan, dibagikan, merendahkan diri itu artinya saudara-saudara ya, sikap merendah, menundukkan hati kepada Tuhan. Sikap mungkin ya berkata sama Tuhan ya, kalau bukan engkau nggak bisa apa-apa. Ini mumpung ada pemain keyboard di situ, nak ya, nada E. Ini nak Jojo wis kawin dua anak, saudara. Ya, saya semua orang yang lebih muda tak panggil ya anak kabeh, saudara. Nada E, ko ya, boleh dibantu sound system dibuka keyboardnya ya. Merendahkan diri. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ya, merendahkan diri ya. Satu sikap betul-betul tunduk di hadapan Tuhan. Satu sikap yang bilang, Tuhan, nek bukan Tuhan yang nolongi nggak iso loh Tuhan. Ini nek bukan engkau nggak mampu loh Tuhan. Kalau bukan engkau ini betul-betul nggak bisa. Tuhan. Dan Anda mengarahkan hidup Anda kepada Tuhan. Anda betul-betul menyerahkan diri ya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, sikap merendahkan hati adalah sikap pertama yang akan mendatangkan pemulihan doa dari Tuhan di dalam hidup kita. Yang menangkap sama-sama katakan amin.
Kira-kira kalau waktu merendahkan diri isinya apa? Isinya waktu merendahkan diri, saudara mengakui akan dosa, mengakui akan kesalahan, ya. Isi dari merendahkan diri adalah permohonan pengampunan kepada Tuhan, ya. Isi dari merendahkan diri adalah mengakui pengakuan akan keagungan Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, ya. Kalau bukan Tuhan tidak dapat, kalau bukan Tuhan tidak mungkin, kalau bukan Tuhan tidak mampu. Saudara-saudara, itu adalah sikap yang akan menyentuh hati Tuhan. Itu adalah sikap yang siap mengantarkan kita kepada pemulihan di dalam hidup kita, sehingga kita menang atas masalah-masalah di hidup kita. Bapak Ibu, saya tahu ada orang-orang yang kalau kena masalah itu tidak merendahkan diri. Ini sekarang kena masalah lagi nih. Kemarin telepon saya, ada satu orang yang saya tahu masalahnya hutang piutang, terus menerus. Itu kemarin WA saya, ya. Aku wis ngerti, WA ini melebu telepon, ya. Saya bilang, iki bakal ngutang meneh iki, ya. Wajahnya tidak jauh-jauh dari berhutang dan berhutang. Tapi masalah hutangnya itu bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya sudah berhutang. Sempat mungkin setahun 2 tahun lalu atau sebelum masa pandemi, ya. Tiba-tiba jam 11 malam dia telepon sama saya, Pak Gideon tolongi Pak, aku meh digebuki wong. Tolong kirimi kira-kira 2 juta, kira-kira gitu waktu itu, ya. Saya bilang, piye aku nolongi kamu, nek masalahmu muter-muter gitu terus. Enggak Pak, yang ini betul, itu di depan Pak, orang-orang udah ngenteni saya, tinggal mukuli saya, tolong saya dikirim uang. Tapi saya dengar, ya, orang ini beberapa tahun lalu, waktu punya masalah hutang, kalau dijak konseling hamba Tuhan, dia ngomongnya gini, ya biasa toh Pak, manusia punya masalah. Ya biasa toh Pak, manusia punya kesusahan. Semua orang susah, saya susah. Ya memang bahasanya itu gini loh, tidak ada merendahkan diri, sombong setengah mati. Punya masalah tapi tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri, cuma ya biasalah Pak, memang lagi punya masalah, memang lagi susah. Jadi nggak ada sikap merendahkan diri sama sekali, nggak ada sikap, maksudnya Tuhan, ya, dia cuma memandang. Dan yang pasti kalau tidak merendahkan diri pasti nggak bertobat. Nyatanya sampai 2 minggu lalu masih WA. Itu sebulan 2 bulan lalu, ya, saya dengar nih. Ini wah parah banget, parah. Dia pinjem LCD di persewaan LCD, pinjem 1, pinjem 2, pinjem 3, pinjem 4. LCD ini digadekno orang, kayaknya. Digadekno. Sampai yang punya LCD, karena itu jemaatnya kita di Salatiga, nututi, Pak ini jemaatnya. Iya. Piye? Anu ya Pak, minjem 4 LCD ini enggak balik. Lah piye? Diselusuri ternyata LCD-nya digadekkan. Orang kalau tidak merendahkan diri biasanya nggak bertobat, sombong. Jaminan, saudara. Saudara, nggak merendahkan diri, punya masalah cuma ya biasa toh, punya masalah. Makanya nggak heran kesulitannya, dosanya dibolan-baleni terus, saudara, karena dia nggak punya kerendahan hati, tidak merendahkan diri. Tapi hari ini berapa banyak di antara kita selalu pengen mengalami kemenangan dari Tuhan? Yang setuju katakan amin, saudara. Selalu prinsipnya dimulai dengan merendahkan diri. Merendahkan diri. Waktu merendahkan diri itu mengakui dosa, kesalahan, mohon ampun, mengaku, ya, akan keagungan Tuhan. Satu contoh Alkitab seperti Nehemia, Bapak Ibu, merendahkan diri. Nehemia 1 ayat 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 maksud saya. Alkitab berkata ketika Nehemia mendengar kotanya Yerusalem, ya, Nehemia diangkut di pembuangan, tapi ada orang-orang Yehuda yang di Israel sana. Tapi saudara-saudaranya datang, Nehemia tanya, bagaimana kabarnya orang yang ada dalam, yang tidak ikut di pembuangan? Tambah susah Pak, di sana, ya, Yerusalem itu temboknya rubuh, pintu-pintunya terbakar. Alkitab bilang ketika mendengar seperti itu, Nehemia, ya, nangis, Nehemia merendahkan diri, Nehemia puasa, Nehemia, saudara-saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Anda baca Alkitab, sejak hari dia merendahkan diri, Alkitab itu cantik ngomong, ya. Sejak dia hari merendahkan diri, Alkitab bilang gini, semua yang diomong sama Nehemia, raja bilang ya. Raja lihat dia wajahnya sedih. Nopo sedih? Anu raja, kampung halaman saya susah. Lah bahasanya orang Jawa mohon maaf. Lah piye? Pengen bali, pengen pulang. Ya kalau boleh
Berapa lama? Kira-kira sekian tahun. Kalau nggak salah 3 tahunan pulang. Pulang kok. Anda punya mohon maaf pembantu pulang. Doro, saya mau lebaran besok. Nggih, ya. Saya pamit Doro. Oh, nggih, mboten napa-napa. Pamit berapa lama, Nduk? Ya kira-kira 3 tahun Doro. Kowe ngejak gelut apa piye kan gitu sesnya. Pamit kok 3 tahun. Halo? Tapi Nehemia tuh pamitnya 3 tahun loh. Dan raja ngomong, "Oke, nggak apa-apa. Silahkan." Kenapa? Sebab dia sudah merendahkan diri. Dan Alkitab bilang, tangan Tuhan menyertai dia. Yang keren lagi, mau pulang tuh dia bilang, bahasanya ini kalau pembantu ya, mohon maaf Pak, bahasa Jawa, Ndoro, meh pulang, mosok rono sangu-sangu nih siti-siti oh. Itu Nehemia pulang jaluk sangu. Jenengan Ndoro ya, berapa lama mau pulang? 3 tahun. Ki bocah ngejak gelut iki. Udah mulutnya diem, kita nggak ngomong, dia bilang sangun-sanguni sithik lah bos katanya. Oh iki bocah memang wis kowe metu sisane gitu. Nehemia itu loh, pamitnya 3 tahun, pulang masih minta sangu. Itu kira-kira ada kayu-kayu. Ya, bos ki blandar nganggur kayak oleh tak dibawa bos. Wah, saya membaca itu sama. Ya ampun, tapi Alkitab bilang semua yang diminta sama Nehemia digenapi Tuhan. Alkitab bilang sebab tangan Tuhan menyertai dia. Keren Bapak Ibu? Itu terjadi waktu dia merendahkan diri. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Nah saudara, poin nomor 1 ini membawa sebuah aplikasi atau penerapan dalam hidup kita, yaitu next saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan diri ya dalam doa-doa lebih lagi ya. Bagi pribadi, tapi jangan hanya bagi pribadi, Indonesia sedang butuh doa-doa Bapak Ibu. Saya dengar Bu Suset Heting sedang keliling Indonesia ya, 14 kota, termasuk Semarang kah Mas Harto? Nanti kalau ada doa buat Indonesia di Semarang, tolong datanglah. Pak Usia mungkin bentuk rombongan 20 orang minimal ya. Sembahyang, Indonesia sedang butuh doa Anda saudara-saudara sekalian. Dan ketika kita merendahkan diri, Tuhan menjawab, memulihkan melalui doa-doa. Yang kedua saudara-saudara sekalian ya, bagaimana caranya ya mengalami pemulihan melalui doa. Cara kedua mengalami pemulihan melalui doa adalah dengan kemudian berdoa mencari wajah Tuhan. Yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa mencari wajah Tuhan. Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, 1, nomor 2, berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajahku. Saudara, dalam satu terjemahan International Standard Version berkata, when my people humble themselves, merendahkan diri, the ones who are called by name, orang-orang yang dipanggil dengan namaku, and pray and seek me, berdoa dan kemudian mencari aku, saudara-saudara sekalian. Nah, coba kita selidiki apa artinya ya berdoa mencari wajah Tuhan yang mendatangkan pemulihan doa sehingga kita win over the problems, menang atas masalah. Saudara, kata berdoa, saudara kalau diteliti itu berasal dari kata Ibrani kuno ya, primitive root ya, dari kata palal ya, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah to judge officially or mentally ya, artinya untuk judge itu menghakimi atau meneliti. Jadi palal berdoa di sini yang dimaksud ya, oh saya sembahyang kok Pak Gideon, saya kalau lagi susah itu sembahyang kok Pak Gideon. Sembahyangnya seperti apa Om Tante Bapak Ibu? Sembahyang yang minta cepat selesai masalahnya, minta ini, atau berdoanya palal. Palal itu doa sambil meneliti diri. Apakah ada kesalahan ya? Kata menghakimi di situ bukan berarti ya saya ingin membuat Bapak Ibu susah, tidak, tapi maksudnya doa sambil meneliti lah ya. Saya nih apa yang Tuhan sedang coba bicara lewat masalah-masalah saya.
Mungkin Bapak Ibu sedang punya masalah, problems, dan itu sudah cukup melelahkan Bapak Ibu. Tapi ini masalahnya bukan cepat-cepat selesai. Ada yang Tuhan sedang coba bicarakan kepada kita. Dan supaya kita bisa memahami, kita perlu berdoa dengan halal. Yang kedua, saudara-saudara, mencari wajahku. Ya, berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajahku berasal dari kata bakas, ya. Saudara, artinya to search out, ya. By any method, ya, mencari Tuhan dengan berbagai macam metode, ya, specifically khususnya in worship and prayer, di dalam penyembahan dan di dalam doa. Jadi Bapak Ibu, dua hal ini kalau dirangkai maknanya, ya, saudara berdoa mencari wajahku itu maknanya artinya meneliti diri dalam doa, tapi sambil terus mencari Tuhan dalam doa dan penyembahan, sampai saudara sekalian, sampai kita mendapatkan pengertian dari Tuhan. Sementara kita melakukan ini, ya Bapak Ibu, ya, merendahkan diri, ya, halal, berdoa sambil meneliti, bukan menghakimi diri dalam artian aku bodoh, aku goblok, bukan gitu, tapi merendahkan diri. Tuhan pengen ngomong apa toh sama aku, ya, dan kemudian mencari Tuhan tetap di dalam doa dan penyembahan. Sementara melakukan ini, saudara-saudara, kita akan mulai mendapatkan, saudara, satu pengertian daripada Tuhan di kehidupan kita, mendapatkan pengertian di kehidupan kita, sehingga dari situ kemudian kita bisa menanggapi, ya, apa yang Tuhan mau dengan lebih jelas di hidup kita. Satu contoh di dalam Mazmur pasal 73. Kalau nanti Bapak Ibu baca Mazmur 73, itu isinya pemazmur Asaf yang sedang ngalami masalah lah. Dan karena ngalami masalah, biasanya kayak kebanyakan orang Kristen, kalau punya masalah kemudian kecewa sama Tuhan. Lalu dia ngomel-ngomel. Kalau Anda lihat di ayat 1, dia ngomel-ngomelnya gimana? Percuma aku menjaga hidup suci dan kudus. Lah itu loh, sing korupsi tampaknya, bahasa orang Jawa itu lemu ginuk-ginuk. Enak uripe, korupsi enak, ya, berbuat salah enak. Aku ini loh, dia bilang, sia-sia aku menjaga tanganku tak bersalah. Kena masalah, kecewa, ngomel-ngomel mbak Tuhan. Yang juga melakukan itu katakan amin. Oh enggak ya, lebih baik jemaat sini ya. Tapi saya lihat, ya, bahkan kita sendiri harus hati-hati loh. Seringkali kalau waktu kena masalah kecewa, betul enggak? Saya tahu nih. Ini mohon maaf, saya sama duduk-duduk. Nanti saya ceritakan kenapa saya duduk, ya. Ya, saudara sekalian. Jadi saya tahu seseorang yang di gereja kami hari itu, apa namanya ya, dia naik sepeda jam-jam 9-an lebih, lalu ternyata waktu putar balik kecelakaan, kira-kira demikian. Waktu didatangi atau waktu ketemu saya itu bilang gini, salah saya apa ya Pak Gideon? Padahal pagi itu saya sudah pergi ke gereja melayani perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus baru nyangklek naik sepeda, lah kok ditabrak. Waduh, kalau ditanya salahnya apa ya, saya bingung, ya. Ada lagi saudara-saudara, ya, satu anak muda ini bertahun-tahun lalu, ya, punya tokonya bulan Desember kayak mendekat gini kebakaran di Salatiga, ya. Lalu Januari mamahnya lagi godok air, ya, airnya tumpah kena bagian tubuh mamahnya, luka. Mamahnya kemudian karena punya gula sempat dirawat di Semarang. Karena nggak sanggup, akhirnya dikirim ke Cilacap. Di Cilacap itu ada terapi pengobatan yang kayak tabung, itu mungkin pakai oksigen atau apa. Bolak-balik Salatiga Cilacap, ya, 5-6 jam sepanjang Februari. Satu kali mungkin lagi balik capek, mobilnya masuk sawah. Komplit, toko kobongan, mamah mlebu rumah sakit, bolak-balik mobil masuk sawah. Ketemu saya itu sama matanya melotot ngamuk. Tuhan itu maunya apa Pak Gideon? Tuhan itu maunya apa? Waduh, ngamuk. Saya ngamuk saya. Ya itu kalau Tuhan ada di depan dia ngomong gini, itu seperti seorang
ya, seorang di jemaat kami, ini contoh ya, benar-benar terjadi. Seorang di jemaat kami pacaran sama, wah Pak Gideon kulaan ceritanya oke ya. Seorang jemaat kami pacaran sama anaknya seorang jemaat ya, saudara, lalu dipacari, papahnya nggak setuju. Satu kali anak laki muda ini datang, saudara-saudara sekalian, lalu ketuk-ketuk pintu, sing keluar papai sing perempuan. Mau apa kamu? Katanya gitu. Wah, anak muda ini jawabnya gini, apa-apa mau katanya. Nekat ya, apa-apa mau. Lah ini kalau tadi anak muda itu ya kira-kira saya bayangkan ya, Tuhan itu maunya apa Pak Gideon? Toko kobongan, mamah mlebu rumah sakit, blombar, ya bolak-balik Cilacap, mobilnya masuk sawah. Tuhan itu maunya apa? Itu kalau Tuhan apa-apa mau. Apa orang mati bocahku ya. Tapi maksud saya sedang cerita tentang bagaimana kekecewaan itu bisa masuk di hidup kita karena masalah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ya kita perlu belajar ya tetap dekat kepada Tuhan. Satu teks ayat firman Tuhan ada di Mazmur 73, saya pengen sharing dulu Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya cerita kalau kita sementara masa susah kita tetap dekat sama Tuhan, nanti kita akan dapat pengertian petunjuk Tuhan. Alkitab berkata demikian, Mazmur 73 ayat 21 ya. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Karena dia tidak mudeng, lagi kecewa. Aku dungu dan tidak mengerti. Lalu dia bilang, sikapnya yang penting tuh ini, ya perhatikan. Kita baca yang warna biru Bapak Ibu, katakan 2, 3. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini lagi punya masalah, kira-kira menjauh dari Tuhan apa tidak? Enggak, Alkitab bilang dia mendekat, tambah dekat. Beberapa orang Kristen kalau punya masalah, ora Tuhan-Tuhanan meneh, ora Yesus-Yesusan meneh. Pemazmur 73 punya masalah. Aku enggak mudeng, aku bodoh, seperti hewan aku tetap di dekatmu. Diulang 2 kali, tapi aku tetap di dekatmu Tuhan, tidak menjauh. Pada akhirnya engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudara, ada satu pola yang Alkitab tunjukkan di sini. Perhatikan Bapak Ibu ya, bahwa ketika di tengah-tengah situasi masalah kita tetap mendekat kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin Bapak Ibu ya. Waktu tetap dekat, masih belum mudeng, masih belum paham, tapi tepat pada saatnya ya, ketika mendekat Tuhan memegang tangan kanannya. Tadi bilang Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Waktu tetap dekat Tuhan, dipegang tangannya sama Tuhan, Tuhan mulai ngasih nasihat, dan kemudian ketika kita sudah dapat nasihatnya Tuhan, kita akan diangkat dalam segala kemuliaan. Yang ngerti katakan amin. Karena itu lebih mendekat aplikasinya ya. Di masa-masa susah Anda perlu lebih mendekat mencari Tuhan untuk tuntunan pengertian daripada Tuhan ya. Nah sekarang saya sama Duduk mau cerita, saudara sekalian. Saya sebetulnya tidak dalam kondisi sangat sehat ya. 17 Agustus lalu saya naik motor sama ibu, lalu cuma mau putar balik aja jatuh, saudara sekalian. Masalah itu nggak perlu dicari ya. 17 Agustus pikirnya kan hari kosong, saya pergi berdua sama istri, naik motor, mau muter balik saja jatuh ya. Saya jatuh, istri saya juga jatuh. Kebetulan motor kami itu yang rodok gede tapi tidak terlalu berat lah, cuma 160 kilo. Tapi hari itu, saudara, saya memang sudah tulang punggung itu 15-16 tahun kaku, makanya tahun lalu saya kesini kan Anda juga lihat saya kaku ya. Tapi yang kali ini, waktu jatuh itu tulang punggung tiba-tiba kretek, itu saya dengar pakai kuping. Ya, ini saya masih mohon maaf pakai korset kayaknya untuk nopang di pinggang ini karena capek juga kalau berdiri terlalu lama ya. Baru 17 Agustus. Dan kemudian
Isi saya ini ngangkat motor, karena kaki saya kecepit, dia bilang, metari sikilmu, ora iso, aku ndak bisa ubah. Jadi hari itu saya mungkin 5-6 menit di jalan dan kemudian duduk di agak ke tengah. Isi saya bilang, gesero, nanti mobil lewat, bis lewat ya. Itu kebetulan jalan sepi agak di desa ya. Saya gesernya itu ngesot ya. Itu kalau tahu suster ngesot, lah ini Gideon ngesot kayak gitu ya. Ngesot, dia bisa berdiri ya. Ada orang laki 2 datang mau ngangkat saya, dia waduh. Sesuatu di punggung saya sakit sekali. Sampai akhirnya saya paksakan diri berdiri ya dituntun sama aduh ke pinggir jalan ya. Saudara lalu duduk di pinggir jalan ya, kasih minum orang, ada yang mijet-mijeti dikit ya nelpon adik untuk jemput, tapi mungkin karena terlalu lama dipikirnya bojoku itu mungkin luka saya nggak terlalu apa-apa gitu ya. Jadi dia bilang, gimana kalau kamu naik motor itu lagi, kita pulang ke Salatiga. Saya naik motor lagi 20-30 menit, tapi naik motor tuh bojoku ngerti ya standby-nya cuma ngene tok ya mepet mburi, dia di belakang tak pepeti gini ya, ndak bisa nurunkan kaki, aduh sampai rumah. Intinya saudara, malam itu akhirnya saya minta diantar ke rumah sakit. 4 hari di Salatiga ya, di ronsen, katanya tidak ada yang patah, tidak ada masalah. Tangan kaki saya bergerak dengan baik, tapi sesuatu di punggung saya membuat saya nggak bisa duduk. 4 hari pertama ya, tiap kali saya coba duduk itu seperti sepur anjlok dari rel kereta api ya. Di belakangnya ada yang cegluk, waduh, teriak-teriak saya, aduh ya. Nah orang-orang di sekitar saya nggak mudeng, sampai 1 hari Minggu, hari keempat isi saya ngasih saya makan begitu ya, coba duduk, makan. Saya juga nggak mau keset ya. Saya kemudian coba duduk saudara ya, waktu itu sudah di stageni gitu ya. Saya bilang, kita kok penak nih, stagene stabil ya. Saya coba duduk, saudara, lalu baru mau disuap, tahu-tahu itu satu rombongan tulang punggung dari atas tuh ya, bunyinya khas ya. Dokter bilang kretek-kretek ya, mboten Pak, bukan kretek, ini bunyinya khas, cegluk ya. Nah itu kupingnya dengar, waktu dia kupingnya dengar, dia apa itu? Nah ini yang 4 hari aku rasakan, kata dokter nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa duduk blas. Intinya kita minta pindah rumah sakit karena pengen MRI, pengen tahu itu ada apa tuh di tulang punggung. Lalu Tuhan atur ke Solo di rumah sakit Suharso. Saya duduk nggak bisa, naik ambulans ke Solo, sampai Solo digotong-gotong, aduh, wis cuma aduh ya. Sing gotong aku ya ora enteng, ini beratnya 100 kilo ke atas ya, orang 45 tapi dipindah, didorong masuk. Nah kalau Suharso itu puji Tuhan pas bagus ya, memang bagus, rujukan buat tulang nasional bahkan Asia Tenggara. Di foto ronsen langsung tahu, Pak ada yang patah di tulang punggungmu. Nah kemudian progres operasi dan segala macam, total saudara bahasanya 12 hari saya cuma bisa tidur ya. Bahasanya orang Jawa ngatang-ngatang, boten saged nopo-nopo, cuma tidur tok ya. Semua dokter, tenaga medis, jangan gerak. 12 hari sampai dioperasi, lalu saya pulang. Nah sebetulnya saudara sekalian, 12 hari, 4 hari pertama itu paling menyakitkan, tapi 12 hari di rumah sakit itu adalah hari-hari mulai lebih banyak berdoa mencari Tuhan. Saya mulai Tuhan merendahkan diri, Tuhan. Ya memang kalau punya masalah itu tidak mesti salah-salah kita, tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi pelajarannya tuh begini, Bapak Ibu ya. Ya pelajaran sederhananya begini. Kalau kita punya masalah ya, daripada kita tanya mengapa dan jadi kecewa sama Tuhan, tanyalah begini, apa maksudmu Tuhan? Kata kuncinya jangan tanya mengapa Tuhan. Anda tanya mengapa, Tuhan bilang ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda tanya apa maksudmu Tuhan, nah Tuhan nanti kalau kita bilang apa, apalagi kita merendahkan diri, kita palal, kita bakas mencari Tuhan, waktu kita bilang apa, Tuhan akan bicara kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Saya lewat proses merendahkan diri, lewat proses palal, berdoa meneliti, bakas mencari Tuhan lewat pujian penyembahnya. Jadi 12 hari itu saya mungkin lebih gampang memang dengan musik ya. Jadi
handphone saya setel lagu puter, penyembahan mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya tadi Bakas ya, mencari Tuhan ya, khususnya dengan doa, dengan worship, dengan penyembahan. Saya kerjakan itu saudara. Dan terus ya, sementara saya kerjakan itu, saya mulai ngerti sesuatu dari Tuhan. Dalam hari pemulihan ini sekarang sudah 3 bulan, tapi tolong doa. Minggu depan saya masuk rumah sakit, operasi lagi yang kedua. Jadi Om bilang khotbah tanggal 19, nggak bisa Om, khotbah 19 minggu depan ya. Bisanya 12 ini, saudara. Karena minggu depan ternyata pen saya dipasang, istilahnya mungkin tulang saya udah lemah, jadi dipasangi pen itu ada beberapa yang mungkin bahasanya apa ya, bahasa Jawa tuh remek, jadi rodok nekuk gini, makanya Anda lihat dari tadi saya mungkin bongkok dan jalannya nggak asik gitu ya. Minggu depan itu diupayakan dipasang pen tambahan jadi saya bisa lebih tegak ya. Mungkin kalau tahun depan kesini saya lebih ganteng Om ya, lebih ganteng, lebih tegak begitu ya, mungkin ya. Jadi doakan saja, minggu depan saya akan operasi lagi. Tapi saya belajar bahwa Tuhan itu memang mau bicara kepada kita. Yang ngerti katakan amin ya. Waktu saya Palal, waktu saya Bakas, ya Tuhan mulai ngomong, iki lo Gideon ya, titik di mana kamu perlu ya bahasanya. Ya ini nanti saya sambung aja dengan yang ketiga ya. Setelah ya bagaimana mengalami pemulihan doa, 1 merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan ketiga berbalik dari jalan-jalannya yang jahat ya. Saya merasa Tuhan ngomong ya, wah pendeta iso jahat. Enggak jahat gimana sih, tapi maksudnya Tuhan bilang bertobato di titik ini, bertobato di titik yang sini ya. Ya Tuhan ada bicara sama saya, Tuhan bicara bertobatlah di 1-2 titik yang Tuhan tunjukkan ya. Saudara-saudara sekalian ya, dan asiknya kalau kita cari Tuhan itu bisa bicara lewat banyak hal. Yang ngerti katakan amin ya. Satu kali Tuhan bicara lewat saya memang paling gampang Tuhan tuh bicara lewat lagu ya. Saya setel lagu itu, biasanya kalau udah nyetel satu lagu itu saya puter 20 kali, 30 kali ya. Saya masukkan speaker banter ya. Isi saya ngerungokke lagu itu ngomong ini, nyetel lagu kok koyo ngono, lagi susah kok nyetel lagu koyo ngono. Mbok lagu-lagu yang mungkin Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku ya. Karena lagu itu adalah lagu anak-anak ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Itu guru sekolah minggu perlu dikasih tepuk tangan dulu sebenarnya ya. Itu lagu nyantol. Tapi hari itu Tuhan bicara lewat referen lagu ini ya. Di kanan kau ada, bisa gak nak ngirimi? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada ya. Di suka kau ada, nah waktu di duka itu loh, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Waktu ngomong di duka pun kau ada tuh saya nangis, saudara, nangis. Dan hari itu Tuhan bilang, aku tetap sama kamu Gideon, walaupun kamu susah kayak gini. Jadi minggu depan saya operasi, tapi puji Tuhan karena saya udah dapat janji Tuhan, hatinya tidak takut ya, hatinya tidak gentar. Ya wis, nanti tinggal disuntik pingsan pasrah bongkoan ya. Ya, nanti bangun paling tinggal aku neng di, aja dicekel-cekel. Biasanya kalau kena bius kan kayak gitu ya. Ya, saudara sekalian ya. Tapi saya mau berkata bahwa ya di poin ketiga bahwa kita akan mengalami pemulihan melalui doa waktu kita berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mari kita selidiki sedikit lagi bagian firman Tuhan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bagaimana mengalami pemulihan doa melalui doa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Alkitab berkata bahasa Inggris, and turn from their wicked ways ya, berbalik dari jalan-jalan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di bagian ketiga dari firman Tuhan ini saya ingin sharingkan bahwa maka kalau kita mau mengalami pemulihan doa, merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, Palal dan Bakas, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, artinya bertobat, melakukan yang benar, dan melakukan perkara-perkara yang seharusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, ada contoh
Bagaimana orang Israel dipulihkan Tuhan, ya khususnya di kitab Hakim-Hakim, waktu mereka bertobat. Nah, ini mengairi firman Tuhan. Ada satu pola di kitab Hakim-Hakim, ya. Memang orang Israel ini baik jadi contoh buat kita, ya. Orang Israel itu biasanya, ya, kalau dipimpin hakim-hakim atau pemimpin yang takut akan Tuhan, hidupnya baik. Tapi setelah itu kalau hakim-hakim ini mati, kata Alkitab, orang Israel kemudian jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ini kayak siklus, saudara. Setelah jatuh dalam penyembahan berhala, biasanya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuhnya. Dan mereka kemudian menderita, menangis, bertobat, berteriak, berseru, mencari Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dan kalau sudah mereka di titik yang terendah ini, biasanya Tuhan kirim pemimpin namanya hakim-hakim. Tuhan membebaskan, dan ketika mereka dibebaskan, hidup mereka kemudian baik, aman, sejahtera, sentosa dalam berkat Tuhan. Tapi sayangnya di kitab Hakim-Hakim itu polanya gitu. Nanti hakimnya meninggal dunia, lalu mereka jatuh lagi di penyembahan berhala. Di penyembahan berhala jatuh, diizinkan Tuhan dihajar sama musuh-musuhnya. Nanti berdoa lagi, minta ampun lagi, pala lagi, bakas lagi, lalu kemudian dipulihkan Tuhan lagi, diberi hakim, dipulihkan dan hidup baik-baik. Saudara, tapi di pola ini kita belajar bahwa kalau contoh ini adalah orang Israel bertobat dan mereka kemudian saudara dipulihkan oleh Tuhan, ya. Satu bagian firman Tuhan di bagian akhir firman Tuhan ini, Hakim-Hakim 2:18 berkata, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Kenapa dikirim hakim? Ya, sebab, nah ini kalimat berikutnya, Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Alkitab menunjukkan pola ini, berbalik dari jalan yang jahat, ya. Kalau Anda mungkin mau kutip satu contoh Alkitab lagi, Niniwe di zaman Yunus. Yunus berkata, bertobatlah, ya, sebab Tuhan akan menghukum kerajaan ini. Alkitab cerita luar biasa. Niniwe satu kota, sama raja, sama hewan-hewannya, merendahkan diri, bertobat, minta ampun, berbalik dari jalan yang jahat. Saudara-saudara, sehingga mereka pada akhirnya, ya, batal Tuhan hukum, Tuhan memulihkan kehidupan Niniwe. Saudara-saudara, aplikasinya adalah kalau ada hal-hal yang Tuhan bicara kepada Anda, berbalik dari jalan yang jahat, bertobat dari perkara-perkara yang telah kita lakukan dalam keluarga. Ya, kadang-kadang saudara sekalian, ya, di keluarga kita telah melakukan kesalahan, ya, saudara-saudara sekalian, ya. Dan dari situ Tuhan mungkin izinkan ada masalah untuk memulihkan hidup kita tentunya. Ada masalah di kesehatan kita, Tuhan bicara sesuatu, ya. Saudara, ada masalah di keuangan kita, Tuhan bicara sesuatu. Ada masalah di pekerjaan kita, Tuhan bicara sesuatu. Anak-anak kita memberontak, Tuhan bicara sesuatu. Saudara-saudara, ya, biasanya ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Karena itu mungkin kita bisa berkata, ya, Tuhan bicaralah sama saya, tunjukkan, ya. Mungkin kalau Tuhan belum bicara, beberapa orang suka bingung. Apa maksudnya toh Pak Pendeta? Apa maksudnya? Saudara, dorongan saya adalah tetap dekat kepada Tuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Sampai dia, saudara, selesai berurusan dengan kita. Saudara, kesimpulan dari khotbah hari ini saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini Tuhan tetap mau memulihkan Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin. Dan pemulihan itu, ya, terjadi salah satunya melalui doa. Karena itu biarlah ketika kita ada dalam masalah, bukan sekedar hanya win over the problems. Di balik masalah ada banyak hal Tuhan ingin bicara kepada kita. Saatnya kita terus merendahkan diri, mencari Tuhan, dan bertobat dari jalan yang jahat. Amin untuk firman Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus memegang kami dengan tangan tanganmu. Yesus Yesus kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Shikaralabaralabu. Haleluya. Oh, Yesus memberiku ku pandang wajahmu. Katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, ku pandang. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah pasti Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin. Kalaupun ada masalah-masalah terjadi, karena Dia sedang terus mau membenahi hidup kita, dan yang pasti Dia mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Tindakan pemulihan terjadi waktu kita merendahkan diri, waktu kita berdoa dan mencari wajah-Nya, waktu kita berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Jangan menjadi kecewa, saudara. Jangan menjadi ragu-ragu. Dia pasti bukan Tuhan yang jahat. Dia tidak jahat sama sekali. Nyatanya Dia mau mati dan bangkit buat Anda dan saya. Tapi hari ini terus, sebelum Dia membawa kita dalam kemenangan yang pasti terjadi. Sebagai hamba Tuhan, saya berkata pasti terjadi, dan memang betul-betul terjadi. Dia mau banyak berurusan kepada kita. Apakah kita mau merendahkan diri kepada Dia dan memandang kepada Dia sekali lagi, mengizinkan Dia bicara kepada kita hari-hari ini, hari-hari ke depan, sehingga Dia bisa, saudara sekalian, membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mau merendahkan diri kepada Tuhan. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yang mau kita berdoa khusus boleh mengangkat tangan kepada Tuhan juga, dan katakan referen dari lagu ini. Sekarang umat Tuhan saja. Umat Tuhan katakan, ku pandang wajahmu, Kristus pertolongan. Peganglah, oh Tuhan, Tuhan, Kaulah harapan dalam hidup. Umat Tuhan sekali lagi, ku pandang oh pertolongan, peganglah, oh Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi bersama-sama angkat tangan, kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari Tuhan. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan, dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita yang mau berdoa sekali lagi, angkat tanganmu. Kasih Tuhan ada dalam hidupmu pada hari-hari ke depan ini. Dia Tuhan, ketika engkau merendahkan hati, berdoa mencari wajahnya, Tuhan akan menemui engkau. Tuhan akan bicara kepada engkau secara pribadi, sehingga engkau kemudian bisa membangun hidup yang sesuai dengan kehendaknya dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih GBI Hosana di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Pak Pendeta Hosea diberkati oleh Tuhan dengan ibu dan kami semua. Kami bersyukur untuk gereja yang baik dan memuliakan Tuhan. Gereja ini penuh dengan kebaikan daripadamu. Lanjutkan kasih dan karuniamu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Kita beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gideon dan Ibu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menyimak warta jemaat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 19 November 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editio. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898-512-6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pemahaman tambahan? Bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan. Hadirilah perayaan Natal WBI Korwil Semarang 2023 pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 6 petang di GBI Crown Palace. Bagi kaum wanita yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri melalui Ibu Linda. Batas pendaftaran sampai tanggal 26 November 2023 dengan biaya pendaftaran Rp35.000 per orang. Oh, gratis. Gratis Bapak Ibu. Datang dan ikutilah persekutuan kekal pada hari Jumat tanggal 17 November pukul 18.30. Kekal Karmel di tempat Bapak Joko Susanto di Jalan Purwosari 4 nomor 16A atau di Pastori dengan pembicara Bapak Suharto. Kekal Hermon bertempat di rumah Bapak Andi Kustianto di Jalan Pancakarya nomor 26
Blok 26 nomor 130 dengan pembicara Bapak Manurung. Kekal Betania bertempat di rumah Bapak Haryanto, Jalan Suryo Kusumo 4 nomor 28, pembicara Ibu Manurung. Kemudian Kekal Yerusalem bertempat di rumah Bapak Lilik Gunawan di Jalan Argo Mulyo Mukti Timur Raya nomor 122 dengan pembicara Bapak Hosea Editiono. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea untuk menutup ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kembali sidang di tempat ini dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon yang sudah melayani di pagi ini. Mari kita akhiri ibadah kita akan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan pagi ini, baik lewat ujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Sepanjang ibadah kami sungguh diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, lewat firman-Mu Engkau menyadarkan kami ketika kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Engkau mendengar segala doa kami. Apapun masalahnya dan apapun yang menjadi persoalan kami, Engkaulah Allah jawaban kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gideon dan Ibu yang sudah hadir pagi ini di tengah ibadah kami. Tuhan berkati jemaatnya di GBI Betel Area Salatiga, semakin dipermuliakan nama-Mu dan nama Tuhan ditinggikan. Secara khusus hamba juga bawa doa untuk minggu depan di mana hamba-Mu akan dipasang pen untuk punggungnya. Tuhan normalkan kembali dalam nama Yesus. Dinormalkan kembali segala kelemahan tubuh yang pernah dialami oleh Bapak Pendeta Gideon. Sehingga hamba-Mu ini boleh normal kembali, punggungnya tidak diganggu dengan sakit dan kelemahan tubuh. Dan nama Tuhan semakin dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat ajaib, Allah yang baik bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini kesulitan ekonominya. Kami juga bawa doa untuk segenap pemirsa yang sebentar sore mengikuti ibadah online. Tuhan juga mendengar doa-doa mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia dan berharap hanya kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di antara suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan kami berdoa bersyafaat untuk Pilpres yang sudah semakin dekat. Kami percaya yang terbaik yang Kau akan munculkan sebagai pemimpin bangsa kami 5 tahun ke depan. Sehingga Indonesia semakin penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk merayakan kita semua menjadi anak-anak tebusan Allah. Mewarisi kerajaannya yang kekal dalam dimensi waktu tanpa batas. Ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus. Terus menyertai, memberkati kita semua. Saat kita berusaha, saat kita melakukan apapun, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.